Halo Sobat Film, ini adalah episode ketiga dari series Taxi Driver Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Taksi Pelangi kedatangan seorang pekerja baru bernama Han Jun. Pagi itu, Kim mendapat penumpang seorang tentara. Ternyata tentara itu dulu adalah bawahan Kim ketika masih bertugas, sebelum ia memutuskan untuk pergi dari dunia militer. Setelah menurunkan penumpang itu, tiba-tiba ada pasukan yang melakukan lari beregu sambil membunyikan peluit. Dan itu membuat Kim teringat kejadian saat ibunya meninggal, sehingga Kim mendadak lemas. Untuk menghilangkan traumanya pada peluit, maka Kim membeli peluit dan meminta anak kecil untuk meniup peluit itu. 정말 이거 불면 아이스크림 주는 거예요? Tetapi Kim belum siap sehingga ia mengurungkan niatnya. 아직 아니야. Kejadian pimpinan polisi yang mati karena tertembak membuat Pak Jang penasaran dan mengecek langsung lokasi tempat kejadian. Di base camp, Jin menunjukkan alat yang ia rakit untuk mendengar apapun yang ada di sekitar. Dan alat itu dipasang di mobil Kim untuk membantunya menjalankan misi. 그럼 100m 밖에서 사람 숨소리도 들을 수 있어. Pak Jang tiba di TKP. Dan ia khawatir karena orang yang ditembak tepat di jantungnya dan tembakan itu memang dibidik oleh seseorang. 정확하게 노리고 쏜 거였어. Setelah kembali, Pak Jang meminta Kim untuk waspada karena pimpinan ditembak dengan sengaja. Dan Kim saat itu berada di lokasi yang sama sehingga dirinya sudah diincar oleh seseorang yang sama. 그런 자들한테 자네가 노출됐다는 거잖아. Menjadi pekerja baru membuat Han Jun harus beradaptasi, sehingga ia menggoreskan taksi dan itu membuat ia takut. Tapi Kim menyarankannya untuk memolesnya dan masalah itu beres. 아주 진짜 완전 좋은 거 있죠. Di salah satu stasiun, ada seorang nenek yang ingin bunuh diri dengan cara melompat ke rel kereta api. Tapi niat itu ia urungkan karena melihat brosur taksi mewah di rel tersebut. Ketika sedang bekerja, tim taksi mewah mendapat panggilan dari Pak Jang untuk berkumpul karena ada seorang klien. Pak Jang memutarkan rekaman cerita seorang nenek yang takut jika putranya tahu keadaannya sekarang. Sehingga Pak Jang meminta Kim untuk menemui nenek itu di stasiun lalu mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Ternyata nenek itu menjadi korban penipuan dari seorang penyanyi yang berpura-pura memberi hadiah kupon pada lansia. Bahkan, ia menjual barang dengan harga paling murah pada lansia. Nenek itu sangat percaya pada dia, sehingga ia dimanfaatkan untuk membuat rekening dan membeli semua barangnya yang berkualitas buruk. Akibatnya, nenek itu didemo oleh para lansia lainnya, lalu ia dibawa ke kantor polisi. Serta memiliki tanggungan pada rekening dan harus membayar pajak. 그걸로 결제하고 물건 받으셨잖아요. Setelah memikirkan dengan matang, akhirnya nenek itu memutuskan untuk menggunakan layanan taksi mewah untuk membalaskan dendamnya. Tim taksi mewah siap untuk menjalankan misi membantu nenek itu. Kim dan tim lainnya memulai misi dengan menyelidiki distributor alat yang dijual pada lansia. Dan ternyata alat-alat itu dibeli dari toko yang sudah tutup. Penyanyi itu mulai menggelar konsernya untuk para lansia dengan tujuan mencari mangsa untuk selanjutnya ia tipu.
Kim dan tim lainnya memantau penyanyi itu dan mencari motif penipuan yang ia lakukan. Untuk membereskan salah satu masalah itu, maka Kim mendatangi kantor yang bekerja sama dengan penyanyi itu. 여기 손님 왔는데 어서 오란 얘기도 안 하나? Kim berkelahi dengan para penjaga yang ada, dan tentu saja Kim berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Kim menyalin dokumen penting yang ada di komputer kantor. Setelah mendapatkan dokumen yang Kim butuhkan, ia membakar seluruh berkas dan menyimpan data para lansia yang menjadi korban penipuan. Berulang kali penyanyi itu menghubungi orang-orang yang mengurus berkas para lansia itu, dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. 용철 이 새끼 이거 휴가를 간 거야 뭐야? Saat itu Kim melanjutkan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan misi itu, yaitu melakukan pengecekan di wilayah penyanyi itu tinggal. Hari itu Pak Jang dikejutkan oleh ulah pekerja baru yang baru saja menabrak sesuatu hingga bemper taksi rusak. Lalu Pak Jang mengajak pekerja itu periksa untuk memastikan ia baik-baik saja. 사고 나면은 괜찮아도 병원부터 가. Ketika penyanyi dan timnya akan menuju lokasi ia konser, tiba-tiba truknya mogok. Dan di tengah jalan, ia bertemu dengan Kim yang menyamar menjadi warga sekitar. Dan cerita akan berlanjut di episode keempat. Tetap setia menonton channel kami. Selamat tidur, selamat istirahat. Semoga mimpi indah.